Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama saya lagi, Pak Febrianto, guru belajar. Kita pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi makhluk hidup. Yang pertama, mengenai pengertian adaptasi, yaitu suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan keadaan dirinya dengan lingkungan tempat hidupnya. Dengan tujuan dari adaptasi itu adalah ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah tujuan dari adaptasi adalah untuk dapat melindungi diri dari musuh atau predator. Yang kedua, untuk dapat memperoleh makanan. Dan tujuan yang ketiga, untuk kelangsungan hidup. Itu adalah beberapa tujuan dari adaptasi. Jenis-jenis adaptasi kita bisa bedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, yang kedua adalah adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Pengertian dari adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh dan struktur tubuh luar makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Itu adalah pengertian adaptasi morfologi. Terus adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam pada makhluk hidup terhadap lingkungan. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Nah, itu adalah beberapa jenis adaptasi. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Untuk lebih mudah membedakan antara morfologi dan fisiologi, kalau yang morfologi ini adalah intinya adaptasi penyesuaian diri itu terhadap struktur luarnya. Berbeda dengan fisiologi, kalau fisiologi itu yang membedakan adalah pada struktur dalam atau organ dalam pada makhluk tersebut. Itu mengenai jenis adaptasi. Yang pertama, adaptasi pada tumbuhan ada beberapa jenis juga ini ya. Nanti kita bedakan dan juga nanti ada beberapa contoh adaptasi pada tumbuhan. Yang pertama, adaptasi pada tumbuhan pada jenis morfologi, yaitu ada 3 jenis, yaitu xerofit, heterofit, dan hygrofit. Nah, ini berdasarkan jenisnya. Berdasarkan adaptasi morfologi itu ada 3 ya, yaitu xerofit, heterofit, dan hygrofit. Xerofit itu adalah tumbuhan ya yang pada intinya adalah hidup di tempat yang kering. Contohnya di tempat yang di gurun pasir. Contohnya yang pertama adalah kaktus, lilin gurun, pohon kurma, lidah buaya. Terus yang kedua adalah sejenis hidrofit. Hidrofit itu adalah tumbuhan yang beradaptasi atau yang hidup di perairan atau hidup di air. Contohnya ada teratai, eceng gondok, kangkung, ataupun tumbuhan bakau. Dan yang jenis ketiga adalah hygrofit. Hygrofit adalah jenis tumbuhan darat yang beradaptasi di lingkungan yang lembab. Contohnya adalah tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan yang lain-lainnya. Itu adalah beberapa contoh jenis tumbuhan berdasarkan adaptasi morfologinya. Itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ada juga adaptasi fisiologi pada tumbuhan, yaitu contohnya kantong semar. Kantong semar itu mengeluarkan cairan berguna untuk menghancurkan serangga sehingga nitrogennya itu dapat diresap. Itu pada kantong semar. Selain kantong semar ada juga pada bunga-bungaan ini dapat bunga ini dapat menghasilkan nektar
yang juga itu dapat dengan tujuannya itu agar serangga itu menarik serangga agar mengambil nektarnya ini. Terus yang ketiga adalah bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia ini juga disebut sebagai bunga bangkai dan juga termasuk bunga terbesar di dunia. Bunga Rafflesia ini mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga agar mendatangi. Dengan demikian, ketika serangga masuk ke dalam bunga Rafflesia akan menjadikan makanannya. Itu berdasar adaptasi morfologi, fisiologi. Terus yang ketiga, jenis ketiga adalah berdasarkan adaptasi tingkah laku. Yang pertama ada putri malu, ya. Putri malu ini apabila kita pegang, daunnya ini akan menguncup karena ada rangsangan ketika kita sentuh. Berbeda lagi dengan pohon jati ini, ya. Pada musim kemarau itu pohon jati atau mahoni, kedondong dengan sengit petai dan yang lainnya, ya, itu akan meranggas atau menggugurkan daunnya. Hal ini dilakukan untuk tujuannya untuk mengurangi penguapan. Contoh yang ketiga ada jagung. Daun jagung akan menggulung apabila udara sangat panas, ya. Ketika udara panas, ya, jadi daun jagung ini akan menggulung. Ada juga bunga matahari. Bunga matahari ini akan menghadap ke arah sinar matahari. Mungkin pada waktu pagi hari karena matahari terbit dari arah timur, makanya matahari ini akan menghadap timur, dan ketika akan terbenam ke barat, dan bunga matahari ini akan menghadap ke barat. Nah, ini dari beberapa contoh adaptasi, ya, pada tumbuhan, ya, berdasarkan ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Berbeda lagi pada hewan. Pada hewan, contoh adaptasi morfologi pada hewan yang pertama adalah adaptasi pada burung. Nah, ini ada burung, ada juga ayam ini, ya, jenis burung, ya. Perhatikan nih, ayam. Kaki ayam berjalan ini digunakan untuk tanah paruh memakan segalanya. Oh iya, ini kurang sesuai. Kaki ayam ini dan paruhnya juga mempunyai ciri yang berbeda, ya. Ada juga burung pelikan. Paruhnya ini mempunyai kantong sehingga dia akan memudahkan untuk mencari makan, ya, di air. Dan burung pipit, pemburu pemakan biji-bijian.